Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menangkap 4 pengedar ganja. Polisi di Padang meringkus sindikat pencurian dan penggelapan BBM jenis solar di pabrik semen Padang. Puluhan kendaraan terjaring operasi Patuh Singgalang 2025 di Darmasraya. Masuk. Ambil. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat bersama Badan Intelijen Nasional Daerah Sumatera Barat menghentikan 2 mobil yang dicurigai membawa narkoba di daerah Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang Agam pada Jumat dini hari pekan lalu. Saat dihentikan, operasi yang langsung dipimpin oleh Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Polisi Riki Yanuarfi bersama tim gabungan BNNP Sumbar dan BIN Daerah Sumbar menemukan 100 paket besar ganja kering dalam 2 mobil yang dibawa oleh 4 warga Bukit Tinggi. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan polisi di lokasi penangkapan, ganja itu dibawa dari daerah Penyambungan Sumatera Utara yang akan diedarkan di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Dari penyidikan pihak BNNP Sumbar, terungkap fakta bahwa keempat pelaku adalah 1 alumni di salah satu sekolah di Bukit Tinggi. 4 tersangka ini semua asli Bukit Tinggi dan 4-4-nya adalah 1 alma mater di 1 sekolah di Bukit Tinggi. Sudah tamat, tapi mereka ini senior dan junior di 1 alma mater di kota Bukit Tinggi. Mereka sudah punya list, barang itu akan dikirim ke beberapa tempat. Ada beberapa kilo ke Agam, ada beberapa kilo ke Bukit Tinggi, ada beberapa kilo ke Batu Sangkar, dan ada pelanggan-pelanggan yang akan mereka mendistribusikan. Totalnya yang kita amankan sebenarnya adalah hampir 100 paket. Keempat pelaku langsung dibawa ke kantor BNNP Sumbar. Mereka dijerat dengan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Agam. Anggota Satreskrim Polresta Padang menangkap para pelaku pencurian di area tambang PT Semen Padang di kawasan Bukit Karangputih, Kecamatan Lubuk Kilangan, sekitar 15 km dari pusat kota Padang. Awalnya hanya ada 2 pelaku yang ditangkap. Dari interogasi yang dilakukan petugas, polisi kemudian mengejar pelaku lain ke rumahnya. Satu persatu para pelaku pencurian dan penggelapan solar dan besi di lingkungan tambang PT Semen Padang berhasil ditangkap. Ke-6 orang pelaku itu bekerja sebagai buruh dan operator alat berat di pabrik BUMN itu. Mereka kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan penyelidikan polisi, para pelaku telah beraksi dalam 2 tahun terakhir. Mereka dengan sengaja mencuri BBM jenis solar untuk operasional alat berat serta ratusan kilogram besi dari dalam kawasan pabrik. Hasil curian itu dijual kepada penadah. Bahwa diduga dilakukan oleh beberapa orang buruh yang bekerja di pabrik semen Padang dan beberapa operator. Menindaklanjuti temuan hasil penyelidikan dimaksud, tim kemudian bergerak ke lapangan dan mengamankan kurang lebih ada 6 orang yang merupakan karyawan PT Semen Padang yang melakukan kegiatan pencurian dan penggelapan terkait dengan BBM yang digunakan di dalam alat berat yang digunakan untuk melakukan pertambangan di Semen Padang. Perbuatannya berulang ya, secara akumulasi mungkin selama 1 tahun itu kurang lebih. Akibat perbuatan para pelaku, PT Semen Padang mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.
Sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Darmasraya, diberhentikan polisi lalu lintas yang tengah menggelar operasi patuh Singgalang. Setiap kendaraan diperiksa petugas, seperti pemeriksaan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan muatan yang dibawa oleh kendaraan tertentu. Pasalnya, yang lewat bukan saja sepeda motor dan mobil pribadi, tapi banyak juga truk pengangkut barang dan mobil bak terbuka lainnya. Semenjak digelarnya operasi patuh Singgalang pada tanggal 14 Juli lalu, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Darmasraya telah menindak dan memberikan surat bukti pelanggaran sebanyak 61 surat. Kendaraan yang ditilang itu diantaranya kendaraan roda 4 berjumlah 19 surat tilang, dan kemudian sepeda motor berjumlah 42 surat tilang. Untuk operasi patuh sekarang, kami dari Satuan Lalu Lintas telah melakukan penegakan hukum. Kami telah melakukan penindakan dengan tilang sebanyak 61 lembar atau 61 berkas. Dan itu semua yang kami tilang itu adalah yang berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Operasi patuh Singgalang berlaku serentak di seluruh Sumatera Barat yang akan berakhir pada tanggal 27 Juli mendatang. Ada 7 kategori yang diperiksa, antara lain tidak memakai helm standar, berboncengan lebih dari 2, melawan arah, tidak memiliki SIM, pengendara di bawah umur, menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan memakai knalpot bising. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pelantikan pengurus KONI Pasaman Barat di Aula Kantor Bupati pada awalnya berlangsung aman dan lancar. Namun saat Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat memberikan sambutan, salah seorang pengurus cabang olahraga menyampaikan protes terkait surat sanggahan yang mereka kirim pada tanggal 24 Juni dan surat terkait dari KONI Pusat tanggal 17 Juli lalu belum dibalas oleh Ketua KONI Sumbar. Yang melakukan protes adalah salah seorang pengurus dari salah satu cabang olahraga. Dia mempertanyakan surat sanggahan yang belum dibalas pengurus KONI Provinsi. Tak ingin acara yang juga dihadiri Bupati Pasaman Barat itu terganggu, polisi kemudian membawanya keluar dari ruangan tempat acara pelantikan berlangsung. Suasana kembali membaik. Kegiatan pelantikan terus berlanjut hingga selesai. Setelah kegiatan selesai, kericuhan kembali terjadi. Seorang pengurus KONI yang baru dilantik memukul orang yang melakukan tindakan protes tadi. Polisi yang berada di lokasi berhasil meredam suasana dan membawa korban ke kendaraan miliknya. Korban yang tidak terima karena memperoleh tindak kekerasan melaporkannya ke Polres Pasaman Barat. Selain itu, korban juga pergi ke Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang 4 untuk divisum. Pada tanggal 8 Juli, KONI Pusat sudah menyurati KONI Provinsi yang pada surat tersebut intinya musorkap dan proses musorkap KONI Pasaman Barat kemarin itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Pas kita melihat ke belakang, kita dipukul oleh salah satu peserta di sana kan. Di sisi lain, Ketua Panitia Pelaksana Penyelenggara Pelantikan Pengurus KONI Pasaman Barat juga melaporkan balik ke polisi atas dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum. Terlapor disebut tidak mengikuti tata tertib dan susunan acara yang sudah disiapkan panitia. Beliaulah secara mungkin dia beliau sengaja ataupun karena di rondom acara kita tidak ada sesi laporan ataupun tanya jawab, diskusi, tidak ada. Karena sesuai dengan undangan, beliau itu akan sebagai undangan. Jadi di undangan itu sudah kita bikin rondom acara. Jadi beliau mungkin dia punya niat yang lain, ya seperti itulah. Karena dia tidak mengindahkan apa yang telah saya buat sebagai ketua pelaksana sebagai rondom acara. Beliau tidak mengindahkan apa tatib acara kita tersebut. Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Sumbar, Roni Pahlawan mengatakan tidak mengetahui dengan jelas apa masalah yang diributkan. Roni Pahlawan membenarkan adanya surat masuk terkait keberatan yang diajukan. Namun menurutnya surat itu belum bisa dibalas
karena masih dalam proses pengumpulan data. Kalau ribut-ribut, saya tadi nggak jelas apa yang disampaikan tadi, nggak ngerti apa yang disampaikan. Tapi intinya kan memang pada saat pemilihan itu wajar ada kekecewaan mungkin bagi yang tidak terpilih. Tapi kan tempatnya ada. Bagi kami KONI bila tidak puas kan itu bisa diselayangkan. Layangkan itu bisa macam-macam. Kalau kita di olahraga itu namanya KEBAKI. Itu namanya Badan Arbitrasi Keolahragaan Indonesia. Itu ada di KONI Pusat, bisa disampaikan keluhan-keluhan tersebut. Sampai Senin siang, belum ada tindak lanjut dari Polres Pasaman untuk memproses laporan kedua belah pihak yang bertikai. Tim Liputan Berita Padang melaporkan dari Pasaman Barat.